Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vita Rivalika, NPM 198600224. Saya sebagai mahasiswa psikologi Universitas Medan Area. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas praktikum observasi dan wawancara. Nah, sebelumnya kita mulai, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Di sini saya bersama informan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Triyohani Tanjung. Saya mahasiswi UMA yang berasal dari Universitas Medan Area Fakultas Psikologi Stambuk 2017. Di sini kita akan melakukan wawancara mendalam, di mana wawancara ini tidak akan disebarluaskan, hanya sekedar pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, apakah sudah bisa kita mulai? Oke, bisa. Nah, kalau ditanya, apa sih kesibukan yang sedang kakak jalani sekarang? Kalau ditanya kesibukan sekarang ini, ya kuliah. Apalagi udah semester akhir kan, semester 8 udah saatnya nyusun skripsi. Nah, disitulah mungkin kesibukannya, kesana kemari, cari sumber referensi. Pokoknya sibuk untuk menyiapkan skripsi lah deh. Terus kak, kalau boleh tahu, kakak kuliah di jurusan apa? Kalau ditanya jurusan, kita sama-sama anak psikologi. Jadi di sini posisinya kita sama-sama mahasiswa psikologi ya kak. Terus apa sih yang membuat kakak tertarik masuk jurusan ini? Iya, kita sama-sama jurusan psikologi. Kalau ditanya apa yang membuat tertarik, ya karena tertarik aja. Apalagi kalau psikologi ini kan kita bisa mempelajari atau memahami karakter-karakter. Contohnya aja kayak kawan kita kan banyak ya, terus ada kerabat. Jadi kan otomatis kita bisa mempelajari bagaimana sih karakter kawan kita yang satu ini, gimana sih karakter dia. Nah gitu, kalau misalnya psikologi ini kita juga bisa memahami diri kita, dan kita juga bisa tahu kita tuh di kepribadian yang bagaimana. Jadi kita sama-sama saling mengerti sebagai manusia gitu lah. Oke baik kak, kalau boleh tahu kakak sekarang semester berapa? Semester akhir, semester 8. Terus sejauh ini apa yang kakak ketahui tentang jurusan ini? Yang kayak kakak bilang tadi sama, kalau misalnya jurusan ini kita lebih mendalami bagaimana ya kepribadian seseorang. Udah gitu kayak misalnya ada suatu masalah, nih contoh ya, semenjak kakak masuk di jurusan psikologi ini, kakak lebih banyak ngerti sih bagaimana mengontrol diri kakak. Dulunya kakak jadi orang yang nggak sabaran gitu, apa-apa harus cepet, apa-apa harus pokoknya harus tepat waktu. Nah, semenjak di kuliah psikologi ini kayak lebih sabar aja gitu ngadapin sesuatu, kayak bisa lebih memahami kawan yang orangnya, kan kita kan beda-beda ya karakternya. Ada yang orang yang introvert, gimana sih cara kita berteman sama orang yang introvert biar sama-sama berkawan itu lebih langgeng, kayak gitu sih tertariknya. Oke, terus sejauh ini ada nggak kendala-kendala yang sedang kakak hadapi sekarang? Kalau kendala, namanya mahasiswa akhir lagi sibuk ngurusin skripsi, pasti banyak ya kendalanya. Yang pertama itu kayak kendaraan sih, kendaraan, karena nggak punya kendaraan jadi susah mau kemana-mana. Apalagi kan kalau semester akhir ini kita butuh banyak referensi ya kan. Kalau buku kita beli nggak mungkin beli semuanya, jadi sering-sering ke perpustakaan, kayak ke perpustakaan daerah, ke perpustakaan kota, harus bolak-balik lah ke sana sini. Terus kemarin itu sempat ke perusahaan ini nggak diterima, lalu lanjut lagi ke perusahaan yang mau nerima kita. Apalagi ini kan masih COVID, jadi nggak semua perusahaan itu bisa nerima kita loh untuk melakukan penelitian. Jadi ya kita harus sabar-sabar lah cari perusahaan yang mau menerima dimana kita bisa penelitian nanti. Jadi gitu ya kakak. Boleh nggak ceritakan pengalaman apa aja sih yang pernah kakak alamin? Contohnya misalnya pengalaman gagal atau gimana? Kalau pengalaman gagal sih, namanya manusia sering gagal ya. Tapi kalau gagal itu manusiawi, kita juga harus belajar dari pengalaman kayak kegagalan. Contohnya aja kayak misalnya
kuliah gitu. Kalau misalnya ngerjain tugas gitu kan sering sih kita kan nggak mikir gimana sih nanti hasilnya ini benar apa enggak, diterima nggak sih dari dosen. Tapi ya namanya tugas yang udah dikasih sama dosen itu ya sebaiknya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Urusan salah dan bener itu ya belakangan, yang penting kita tepat waktu, nggak menunda-nunda tugas kuliah gitu. Karena kalau misalnya kita udah sekali menunda pekerjaan tugas kuliah itu tuh otomatis kayak kita mau males aja gitu mau ngerjainnya. Makanya kalau misalnya ada tugas dari dosen ya diusahakan dikerjakan tepat waktu gitu. Terus apa yang menjadi inspirasi kakak sampai kakak bisa berada di titik sekarang ini? Kalau menjadi inspirasi sih kakak ngeliat kakak Stambu Atas sih. Kakak kan ikut organisasi di kampus. Jadi ada kakak Stambu Atas itu dia tuh anaknya aktif banget. Jadi setelah kakak lihat, terus dia kan baru tamat nih semester tahun berapa ya? 2020 tahun semalam. Jadi kakak ngelihat dia tuh memang aktif kali anaknya. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut, ada kegiatan organisasi juga ikut. Jadi dia tuh pas udah tamat kuliah, dia tuh langsung keterima kerja gitu di salah satu HRD di perusahaan di Kota Medan gitu. Jadi kayak pengen jadi seorang HRD juga gitu. Mana tahu kan kalau misalnya tamat nanti bisa jadi HRD, bisa penerus kakak itu. Terus kira-kira di waktu luang nih kak, biasanya kakak manfaatin untuk hal yang seperti apa? Kalau waktu luang sih gimana ya kak, apalagi semester akhir ini lebih banyak ke kampus sih, cari-cari informasi sama teman-teman. Apalagi kalau di semester akhir ini kita tuh nggak bisa nunggu kabar yang datang sendiri sama kita, informasi yang datang sama kita yang harus mencari informasi itu, kita yang harus cari tahu kabar terbaru. Apalagi kayak sekarang ini kakak tengok Stambu yang sama dengan kakak itu mereka udah sampai di titik seminar hasil. Ya kaget dong ya kan, jadinya kakak jadi termotivasi gitu, gimana sih kok bisa ya orang itu sampai di titik sampai semester sampai seminar hasil gitu, sedangkan kakak masih di tahap seminar proposal. Jadi ya udah kakak cari tahu gimana mereka cara pengerjaannya. Jadi setelah udah kakak lihat, jadi kita harus saling mencari informasi gitu, jangan nunggu informasi itu datang sendiri, karena kalau misalnya ketinggalan lagi satu informasi itu bakal memperlambat pengerjaan skripsi kita. Dan kalau kita misalnya mencari tahu itu kayak jadi termotivasi loh, kita mau cepat-cepat mengerjakan skripsi itu. Apalagi kalau misalnya kita punya teman yang satu dosen pembimbing. Nah kakak ada tuh kan teman beberapa, satu dosen pembimbing ya lumayan kompak lah. Jadi kalau misalnya kami mau ke kampus ya saling calling-callingan dulu biar sama-sama ke sana, jadi nggak sendirian. Jadi ya alhamdulillahnya kawan-kawan satu perdopingan itu kompak, jadi bisa sama-sama ngerjain, kita saling support gitu sih. Kalau dibilang capeknya sih capek ke kampus ya, karena mungkin jarak ke kampus lumayan jauh, dan gitu sulit kendaraan, harus menggunakan ojek online gitu, karena nggak punya kendaraan deh. Jadi gitulah, capeknya sih itu aja sih. Kalau dosen, karena kebetulan dosen kakak sering ke kampus, jadi lebih enak gitu bimbingannya, jadi lebih gampang lah kayak gitu. Terus kak, kalau tadi dari cerita kakak kan kakak bilang kalau ada rasa capek gitu kan, terus gimana cara kakak menghadapi rasa capek itu? Kalau ditanya cara menghadapi rasa capeknya sih, Misalnya nih kakak lagi menyelesaikan suatu tugas kakak, terus ada nggak sih gangguan-gangguan yang membuat kakak jadi terhambat dalam menyelesaikan tugas kakak itu? kalau gitu sih main banyak sih. Kayak udah niat kali ini kan mau ngerjain lanjutan skripsi gitu, terus tiba-tiba
kayak lampunya mati, itu kan kayak kesel kali gitu kan, udah niat ngumpulin niat itu susah loh, apalagi kalau kita udah menunda-nunda beberapa hari gitu, terus tiba-tiba mau niat nih ngerjain, tiba-tiba mati lampu, kan jadi kesel, udah gitu lama lagi mau untuk memulainya, itu sih kendalanya. Udah gitu kalau misalnya kita dari luar kan, kalau misalkan kan sering ke kampus gitu, sering juga ngerjain gitu juga, sama juga entah baterainya lowbat, lupa bawa charger, udah gitu kakak kan orangnya sering ngantuk ya, jadi kalau misalnya siang itu nggak bisa tidur siang, susah mau ngerjainnya gitu, jadi harus ada tidur minimal setengah jam gitu ya sih. Oh, jadi begitu ya Kak. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Semoga apa yang Kakak sampaikan menjadi manfaat maupun motivasi bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang lain. Jadi sampai sini aja ya Kak wawancaranya. Oh ya, sebelum saya tutup, apa aja harapan-harapan kedepannya baik untuk Kakak sendiri maupun untuk saya dan teman-teman yang lain? Harapannya kita sama mahasiswa, apalagi jurusan psikologi nih ya, harus saling memahami karakter kawan-kawan kita. Dan gitu jangan menunda-nunda kayak tugas-tugas kampus, karena kalau udah sekali kita nunda, kedepannya kita kayak males gitu loh mau ngerjain tugas selanjutnya. Harapannya tetap sabar, tetap rajin aja deh pokoknya ngerjain tugas. Dan gitu ikuti aja apa kata dosen, kalau dosennya pengen ini ya udah turutin. Pokoknya sabar dan harus tetap kerjakan gitu. Oke, baik, terima kasih Kak untuk harapan-harapannya. Baik, saya akhiri wawancara ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.